Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan ini identik dengan bulan ibadah. Karena itu saya berharap mudah-mudahan para Bapak Ibu hadirin sekalian bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada sedetik pun dalam hidup kita di bulan Ramadan ini yang kita tinggalkan secara sia-sia. Nah, sebelum saya lanjut kepada kajian ini, perlu saya ingin sampaikan terkait dengan ibadah. Saya berusaha untuk memberikan sebuah pemahaman yang agak sederhana ya, supaya kita tidak terlalu sibuk atau repot untuk memahami sebuah istilah. Yang pertama terkait dengan ibadah. Kalau Bapak Ibu bertanya ibadah itu apa sih sebetulnya? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Apapun, asal itu konsepnya dicintai Allah dan Allah ridho kepada kita atas apa yang kita lakukan, itu namanya ibadah. Sederhana kan cara memahaminya? Bentuknya apa? Bentuknya ada 3. Bisa perbuatan, ya, bisa ucapan, atau bisa sebuah keinginan hati. Itu ibadah. Jelas. Jadi bisa perbuatan seperti kita hari ini dengan gerakan, dengan perbuatan yang disebut dengan sholat. Ini namanya ibadah. Ada ucapan misalnya zikir. Ada keinginan hati misalnya niat melakukan sebuah kebaikan. Itu semua disebut ibadah. Caranya ada 2. Bisa ditampakkan, bisa disembunyikan. Jelas? Lupa apa ada Pak ibadah yang ditampakkan? Ada. Loh, apa ada Pak? Apa harus ibadah itu ditampakkan Pak? Iya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau disembunyikan pasti banyak yang tahu jawabannya, ya kan? Dan punya banyak dalil. Sekarang yang ditampakkan misalnya apa? Sholat. Apalagi? Yang ditampakkan itu salah satu contohnya adalah menikah. Jelas? Menikah itu kalau bisa disampaikan, diinformasikan, jangan sampai disembunyikan. Itu bahaya nanti, jadi fitnah. Nah, tiba-tiba saya gonceng perempuan, tidak saya sampaikan kepada tetangga kiri kanan, nanti orang akan bertanya, ini apa ini? Loh Pak, nikah itu ibadah. Loh iya, jangan keliru. Nikah itu ibadah, karena itu tidak boleh main-main dalam ibadah, karena nikah itu ibadah. Jelas. Bahkan ada yang mengatakan sebuah hadis bahwa menikah itu sebagian dari iman. Ya. Jadi separuh. Tinggal mencari separuhnya kan begitu. Kalau modalnya sudah 50, berarti orang yang sudah menikah itu secara teori imannya sudah 50% gitu. Teorinya begitu, ya. Jelas ya. Jadi harus tampakkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan aulim walau bisyat. Jadi aulim itu informasikan, sampaikan, walaupun hanya dengan seekor domba. Kalau orang Arab dulu itu domba itu ya sangat sederhana ya. Kalau kita kan mewah domba itu ya. Zaman Nabi itu kalau domba itu ya ibaratnya orang punya hajat ya sangat sederhana sekali, itu ukurannya domba. Kalau orang itu kaya pakai apa? Pakai apa? Onta ya. Kalau domba itu ya bahasa Surabayanya tuh orang miskin lah begitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia Surabaya ini ya nek domba ya mahal ya, jadi mewah. Ini beda kultur saja ya. Jadi itu tentang ibadah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, suatu ketika Nabi bersabda begini, ummati qadra sab'in qadra sittin aw sab'in. Ini bicara tentang umur ya. Nanti akan saya kaitkan dengan ibadah. Nabi mengatakan ummati qadra sittin aw sab'in. Umatku berarti saya, Bapak Ibu ya, ini kan umatnya Muhammad ya kan? Berapa umur kita itu? Nabi mengatakan kisarannya rata-rata umat Muhammad itu 60 sampai
70 tahun. Nabi yang mengatakan, bukan saya. Sitin 60 au sab'in 70. Jadi kalau ada para jamaah yang umurnya di atas 70, itu namanya bonus. Ya, karena itu harus disyukuri. Dalam bentuk apa? Memperbanyak ibadah. Dan itu wajar sebetulnya. Orang kalau sudah usia udzur lebih dekat kepada Allah itu kan hal yang wajar, betul? Justru yang istimewa itu kalau ada anak-anak muda. Mana anak mudanya sini? Tidak ada ya. Tidak kelihatan ini, Pak. Ini Pak Takmir harus menyiapkan kader ini, Pak. Karena masjid kita ini harus diisi dengan yang muda. Kalau enggak nanti 10 tahun yang akan datang siapa yang akan mengisi masjid kita? 20 tahun lagi kita sudah tidak ada yang usia-usia 60-70, siapa yang ngisi? Jadi mudah-mudahan nanti akan banyak kader-kader mudanya ya. Karena saya khawatir beberapa saat ini kan, atau sudah lama sih sebetulnya, ada beberapa takmir tuh yang kurang paham tentang psikologi anak. Tidak semua tapi sebagian. Maksud saya begini, kadang-kadang kalau ada anak rame itu diusir. Kalau rame pulang, diusir. Akhirnya karena diusir dari masjid, kemana mereka? Kemana Pak? Kemana Bu? Anak-anak itu diusir dari masjid terus kemana mereka? Nek wong Jawa ngomongnya ke giras, ngerti giras? Warung-warung kopi itu main game gitu ya. Maka saya bilang sama beberapa, maka hari ini juga saya sampaikan, takmir kalau ada anak ramai jangan diusir, tapi diingatkan. Diapakan? Diingatkan. Kalau perlu diberi stimulus ya, diberi rangsangan supaya kita ke masjid. Ini ke atas apa ke dalam, Pak? Ini, loudspeakernya kemana? Ke dalam. Ke dalam. Oke. Agama lain itu Bapak Ibu itu memberikan stimulus kepada mereka untuk mau datang ke tempat ibadahnya. Berangkat diantar, pulang dijemput, dikasih sangu. Serius ini. Loh kok tahu Pak? Saya pernah lihat sendiri. Dulu saya pernah ngajar komputer Pak di sekolah Kristen, ngajar komputer, tidak lama juga. Sambil saya belajar, ya apa sih mereka itu di dalam beragama. Iya, pada hari tertentu anak-anak sekolah itu digiring Pak, terus diabseni, dikasih duit, dikasih makan di situ Pak. Serius ini makan. Sehingga mereka betah. Ya saya berharap mudah-mudahan masjid ini punya kiat gimana gitu ya. Baik, jadi lupa saya. Saya lanjutkan ya. Jadi Nabi mengatakan umatku qadrositin aw sab'in. Secara teori bahwa ibadah kita ini tidak lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, betul? Secara teori loh ya. Umur kita ini, ibadah kita ini tidak jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat sebelum kita. Kenapa? Karena umat-umat sebelum kita ini umurnya ratusan tahun, ya kan? Kalau kita tahu Nabi Nuh alaihissalam itu dikatakan dalam sejarah 950 tahun mengajak orang berbuat baik. Nah, umurnya berapa? 150 tahun ngajak orang berbuat baik. Umurnya Nabi Nuh berapa? Umurnya Nabi Adam berapa? Nabi-nabi berikutnya berapa? Tentu umurnya ratusan tahun. Nah sementara kita cuma 60 sampai 7. Berarti kalah ya, secara teori kalah ibadah kita dengan mereka. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak usah khawatir. Kita ini sebagai umat Islam diberikan banyak sekali kelebihan oleh Allah terkait ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi ada semacam stimulus, rangsangan dari Allah. Walaupun umur kita ini pendek, tetapi bisa dipastikan pahala kebaikan kita insya Allah bisa melebihi umat-umat sebelum kita, asal kita konsisten. Saya beri contoh salah satu diantaranya surat 6. Surat 6 itu surat apa Bapak Ibu? Surat Al-An'am, ayat yang ke-160 ya, 160. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa wa hum la yujza. Kata Allah di dalam ayat ini, barang siapa yang melakukan satu kebajikan itu nilainya setara dengan 10. Ini otomatis
Jadi di Lauhul Mahfuz itu ada sistem yang mengatur bahwa setiap amalan yang dilakukan umat Islam yang nilainya 1 setara dengan 10. Enak enggak kita? Satu kebajikan yang kita lakukan di mata Allah menurut catatan malaikat itu nilainya 10. Tapi sebaliknya jika yang dilakukan itu dosa, maka nilainya setara dengan yang dia lakukan. Jadi kalau dosanya 1, berapa nilainya? Ya 1. Enak kan? Jadi 1 setara dengan 10. Itu surat 6 ayat 160. Sekarang saya beri contoh lagi surat 2 261. Surat 2 surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Ayatnya 261. Ini bicara tentang apa? Tentang sedekah. Kata Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba." Biji. Ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai itu tumbuh menjadi 100. Di ayat ini belum selesai, ini masih koma. Lo taunya dari mana Pak? Ayat berikutnya mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi angkanya tadi berapa? 1 dikali 7 kali 100. Betul? Itu sama dengan kalau hitungan matematika 1 kali 700. Bapak Ibu, hari ini saya ingin ngajar Bapak Ibu belajar menghitung ya. Jadi saya sebutkan ya. Jadi di ayat ini Allah sebutkan angkanya ada 1, 7, 100. Berarti 1 kali 7 kali 100 sama dengan 1 kali 700. Betul ya? Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka nilainya setara dengan 700. Insyaallah. Dan itu masih koma. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan. Orang-orang Arab kalau bicara tadhaif, kelipatan itu bisa lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya berapa angkanya? Berapa sebelumnya? Berapa Pak? 700. Berarti kalau ditadhaif, kalau dilipat gandakan itu bisa lebih dari yang sebelumnya. Berarti berapa Pak? Jawabannya tidak terhingga, kan? Karena tidak jelas. Lebih dari 700 berapa? Banyak sekali. Sampai sini paham? Dengan demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini berpotensi pahalanya itu bisa 10, bisa 700 hingga tidak terhingga. Jelas? Nah, tidak terhingganya itu bagaimana? Tergantung, karena ibadah itu ada syaratnya. Ada 2 syarat sesuatu itu dikatakan ibadah. Saya ulang kembali ya. Sesuatu itu yang tadi dicintai sama diridhoi Allah itu kan disebut ibadah. Tapi itu akan bernama ibadah jika terpenuhi 2 syarat. Yang pertama ada niat. Ingat, ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak disebut ibadah. Karena itu mari kita niatkan setiap ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar. Bapak Ibu datang ke sini niatnya apa? Kan saya tidak tahu. Tapi saya pastikan Bapak Ibu datang ke sini dengan membawa niat yang betul. Kalau tidak, maka kehadiran kita di sini tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keikhlasan. Ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena si A, si B, si C, bukan. Tapi karena ikhlas ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah. Jadi kalau tidak ada 2 ini, apapun itu tidak disebut sebagai ibadah. Bahasa sederhananya tidak mendapat pahala. Sia-sia kan? Eman kata orang Jawa. Oke. Sampai sini paham? Nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja ya. Saya lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah kalkulasi matematis terkait pahala dan dosa. Ya. Supaya mudah saya beri kode saja. Bapak Ibu kalau sebuah kebaikan itu saya beri kode plus, plus ya, tanda tambah itu loh ya, plus. Berarti kalau dosa kodenya apa? Min. Begitu ya. Ini supaya jelas cara menghitungnya. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan itu kodenya plus, betul? Kalau melakukan dosa kodenya minus, paham ya? Oke. Berdasarkan 2 ayat tadi Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kalkulasi ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia ini ada hitung-hitungannya. 1. Orang yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan nilainya berapa? Nilainya berapa?
plus 10, 700 sampai tidak terhingga. Betul ya? Saya ulang kembali. Satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini nilainya setara dengan 10 atau 700 atau tidak terhingga. Dasar hukumnya surat 6160 dan surat 2261. Jelas ya? Kodenya tadi plus berarti ya. Plus 10, plus 700 atau plus tidak terhingga. Paham sampai sini? Oke. Kalau orang melakukan dosa, berapa nilainya? 1. Berarti kodenya min 1. Betul ya? Kalau dia melakukan 3, min 3. Melakukan 5, min 5. Jelas ya? Oke, lanjut. Kalau orang niat melakukan kebaikan, niat itu sudah dilakukan belum? Belum. Pokoknya nanti kalau saya dapat THR, sudah dapat belum? Belum. Masih ngomong kok dia. Pokoknya nanti kalau saya dapat THR, 10%-nya saya masukkan ke kotaknya Al-Ikhlas. Pertanyaannya, sudah dikerjakan? Belum. Yang demikian itu nilainya plus 1. Masya Allah. Enak kan? Tapi Bapak Ibu jangan ngomong begini loh. Kalau begitu saya niat aja Pak. Loh tergantung niatnya serius apa bohong. Kalau bohong Allah tahu. Loh kan begitu kan? Misalnya niat mau 10% masukkan ke kas ini, ternyata pada hari-harinya ceritanya, ternyata ada kebutuhan lain yang mendesak sehingga tidak jadi dimasukkan. Tadi nilainya berapa? Plus 1. Loh tapi kan tidak dikerjakan Pak. Iya karena sudah niat. Tidak mengerjakannya itu karena ada sesuatu tadi. Itu sudah plus 1. Beda kalau tidak mengerjakannya disengaja, itu beda lagi. Jadi silakan Anda niat melakukan kebaikan, silakan. Yang penting Anda jujur kepada Allah. Jelas? Yang penting Anda serius niat Anda. Dan kalau Anda membohongi Allah, Allah lebih tahu. Bukan begitu? Jadi enak kan? Sekarang yang keempat, agak susah, jenengan saya minta untuk menjawabnya. Tadi orang berbuat baik 10, 700 sampai tidak terhingga, betul? Berbuat jelek tergantung berapa kejelekannya ya. Kalau 3 ya min 3, 2 min 2. Kalau niat berbuat jelek, niat berbuat baik nilainya plus 1. Kalau orang niat berbuat jelek kemudian tidak jadi, berapa nilainya? Niat berbuat jelek terus tidak jadi. Berapa Pak? Tergantung tidak jadinya. Oh, iya. Kalau tidak jadinya itu karena takut kepada Allah, nilainya 0. Iya kan? Tetapi kalau tidak jadinya karena ada penghalang, nilainya min 1. Bingung apa bingung? Bingung apa bingung? Kalau bingung saya terangkan. Kalau sudah paham saya terangkan. Bingung apa betul? Begini ya, Bu, ini contoh Bu ya. Kalau ada ini maaf ya, contoh agak kasar ya, tapi saya sampaikan supaya Bapak Ibu paham. Bu atau Pak, kalau ada tikus mati di depan rumah kita, tikus mati tiba-tiba mati, itu berpotensi kan karena tertabrak begitu kan ya. Betul ya? Tiba-tiba di depan rumah kita ada tikus mati. Itu kira-kira potensinya kenapa, Pak? Ya tidak sengaja kan, mungkin tertabrak atau kena racun macam-macam begitu ya. Oke. Tapi kalau tiba-tiba di depan rumah kita itu ada tikus yang sudah dikreseki, tahu ya? Dibungkus kresek. Itu kira-kira tidak sengaja apa sengaja? Kan tidak mungkin tikus masuk kresek sendirian. Jelas ya? Jadi tiba-tiba di depan rumah kita ini ada kresek yang di situ dalamnya ada tikusnya. Ini berarti ada orang sengaja melempar ke rumah kita. Betul apa enggak? Asumsi ini asumsi yang kita tidak tahu kan. Tapi kenapa kita berani mengatakan begitu? Karena tidak mungkin tikus jalan sendiri dengan kresek, mesti orang sing nguncalno kan begitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu ngomong begini, Pak. Duh, ini berarti orang sebelah. Ini misalnya loh ya. Walaupun itu tidak boleh. Ini kan biasanya orang berpikirnya begitu. Terus Anda ngomong begini, awas ya nanti tak lempar balik. Mau dilempar balik tikus tadi itu. Nah, itu kan namanya niat apa? Niat jelek, betul? Malam hari ya, dia tola-tole, tidak ada orang. Apa yang terjadi? Dilempar. Berapa nilainya? Min 1. Karena kan dia melakukan kejahatan.
Sekarang di kasus yang berbeda, dia sudah bawa kreseknya itu, si tikus itu mau dilempar. Tapi begitu buka pintu, banyak orang di kampung itu yang duduk cangkruan di situ. Pertanyaannya, jadi dilempar apa tidak? Ya tidak, banyak orang, ya kan? Jadi masalah nanti. Nah, tidak jadinya melempar itu karena ada halangan, maka itu tidak mengurangi dosa dia. Karena apa? Andaikan tidak ada halangannya, terjadi apa tidak? Andaikan tidak ada orang duduk, dilempar apa tidak? Dilempar. Jelas sampai sini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, langkah berikutnya saya ajari cara menghitung. Sekarang Bapak Ibu saya ajari cara menghitung pahala dan dosa. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya jenengan tidak salah di dalam hidup ini. Karena kita ini kadang-kadang teledor dalam hidup ini. Karena tidak paham rumus di dalam menghitung pahala dan dosa. Ingat tadi pahala kodenya plus, dosa kodenya min. Sekarang saya beri contoh. Kalau ada orang punya pahala 10, kodenya apa? Plus 10. Orang punya dosa 5, kodenya min 5. Sama dengan 5. 5-nya plus atau min? Plus. Menurut Bapak Ibu, yang bersangkutan tadi langsung masuk surga atau masih mampir ke neraka? Kan dosanya pahalanya 10, dosanya cuma 5, dia surplus pahala 5. Berarti dia langsung masuk surga. Begitu cara menghitungnya? Begitu Bapak Ibu? Loh, kok ragu-ragu? Begitu atau tidak? Loh, gimana cara menghitungnya? Bapak Ibu, cara menghitung pahala dan dosa itu sudah ada rumusnya. Di mana Pak rumusnya? Quran. Ngapain jauh-jauh cari? Ya Quran. Pernah baca surat Al-Zilzalah? Di ujung ayat surat 6 dan 7 itu coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana bunyi ayatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairai, apa berikutnya? Ya Rabb. Barang siapa di antara kita yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan diberi balasan. Jelas? Kebaikannya tadi berapa? Dalam contoh tadi berapa? 10. Akan dibalas sama Allah 10. Tapi ingat ayat berikutnya mengatakan apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Sekecil apapun jika itu bernama dosa, kemaksiatan, dimintai pertanggungjawaban. Tadi berapa dosanya? 5. Apa yang terjadi? Ya dimintai pertanggungjawaban. Anda jangan pernah mengatakan pahala saya 10 Pak, dosa saya cuma 5 Pak, saya surplus 5, saya langsung masuk surga. Oh, tidak begitu ngitungnya. Tidak begitu. Tapi plus 10 min 5 sama dengan plus 10 min 5. Tidak bisa hilang. Oleh karena itu tugas kita sekarang ini bagaimana caranya mengurangi minus-minus itu tadi. Itu yang penting. Kalau saya tanya Bapak Ibu, berapa minus kita hari ini? Mulai tadi malam bangun tidur sampai mau tadi ini, mulai kemarin ya. Berapa? Yang kemarin berapa minus kita? Berapa minus kita seminggu pas 1 pekan yang lalu? Berapa minus kita 1 bulan yang lalu? Pernahkah Bapak Ibu menghitung? Bapak Ibu, antara kebaikan sama dosa, yang perlu kita hitung itu dosanya. Kalau kebaikan kita serahkan kepada Allah, malaikat tidak akan lupa, tidak akan salah mencatat. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa kita? Pernahkah Anda menghitung? Ini yang saya maksudkan. Mari kita berusaha untuk menghitung, ya. Yang kita hitung adalah dosa kita. Berapa minus kita hari ini? Berapa minus kita kemarin? Berapa minus kita pekan yang lalu? Tugas kita mengurangi minus itu. Itu yang penting. Pertanyaannya, dengan apa kita mengurangi minus itu? Satu, dengan istighfar. Betul? Mari kita beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, nadam. Nadam itu penyesalan. Jadi kalau Anda berbuat dosa, langkah pertama untuk menghapus minusnya itu dengan istighfar kepada Allah. Yang kedua dengan penyesalan. Kalau nomor 1, nomor 2 kan gampang ya. Astagfirullah, gampang. Mungkin sempat menangis bisa. Tapi yang susah yang nomor 3. Apa itu? Apa yang nomor 3 itu? Syaratnya apa nomor 3 itu? Tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Itu yang susah. Betul apa tidak? Ya kan? Seringkali baca istighfar gampang, menyesal mungkin, tapi mengulang ini yang susah. Karena itu kalau kita ingin mengurangi minus kita,
langkah pertama istighfar, menyesal dan tidak mengulang. Kapan batasan kita diberi waktu untuk mengurangi minus kita? Sampai sebelum ajal. Nah, ini kita masih hidup Bapak Ibu, ini masih banyak kesempatan bagi kita untuk mengurangi minus-minus kita. Masih banyak kesempatan. Sebab nanti kalau sudah yugorgir itu sudah nazak, itu sudah tutup. Sehingga kalau misalnya sampai ujung hidup kita kalkulasi matematis amalan kita itu plus 10 min 5 sampai di situ kita tutup belum sempat, maka yang 5-nya akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau saat ini misalnya 10 plus 10 min 5 itu masih ada waktu menjadi min 4, min 3, min 2 sampai 0. Nah, kita berharap kita ini di penghujung hidup kita nanti ini posisinya minnya itu 0. Yang penting yang perlu kita waspadai ini minusnya saja. Kalau plusnya kita serahkan sama Allah, ya. Kita yakinkan dari diri kita bahwa Allah tidak akan salah menghitung kebaikan kita. Tapi jangan-jangan nanti ada yang nggak ketulis, Pak. Kan saya nggak pernah sebutkan, Pak. Nggak usah khawatir, ya. Tadi saya bilang apa? Bisa ditampakkan maupun disembunyikan. Semua tercatat. Nggak usah khawatir. Yang bahaya itu adalah apa yang kita lakukan ini jika statusnya minus, itu yang bahaya. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau jenengan mau tidur setelah berdoa itu ya, setelah berdoa, coba jenengan lihat atap rumah panjenengan. Kemudian coba Anda menghitungnya harian. Hari ini saya tuh minnya berapa ya? Pernah Bapak Ibu begitu? Ada muhasabah begitu pernah enggak? Belum sempat. Nah, nanti sempatkan. Sehingga selalu setiap hari itu ada perubahan-perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu yang penting. Sebab kalau tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, 3 tadi yang saya katakan, istighfar, menyesal, kemudian tidak mengulangi, ini adalah jika dosa itu terkait dengan Allah langsung. Tapi kalau terkait dengan manusia, tidak akan bisa selesai kecuali minta maaf kepada yang bersangkutan. Jelas ya? Jangan habis mukul orang terus masuk masjid Al-Ikhlas. Minta ampun sama, ya Allah tadi pagi saya mukul orang, ya Allah ampuni ya Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena urusan dengan sesama anak manusia itu tidak bisa selesai kecuali diselesaikan dengan yang bersangkutan. Termasuk hutang, ya toh? Hutang itu tidak akan selesai dengan matinya kita. Bahkan ahli waris kita pun masih dimintai tanggung jawab untuk menyelesaikan. Karena apa? Hutangnya kepada manusia. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas ya? Kajian ini saya maksudkan supaya kita ini lebih hati-hati, ya. Lebih care dengan kita, dengan pahala yang kita lakukan ini, dengan amal yang kita lakukan ini terhadap dosa kita. Jangan sampai kita bangga, pahala saya sudah 100 Pak, pahala saya 200 Pak, paling dosa saya cuma 5 Pak. Loh, 5 itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bicara surga neraka, 5 ke neraka dulu Pak. Iya. Berapa lama tergantung berapa minusnya. Makanya umat Islam itu kalau ada yang masuk neraka itu lamanya beda-beda. Tergantung berapa minusnya, tergantung berapa pertanggungjawabannya. Ada yang ada yang agak lama, ada yang tapi saya yakin dan kita harus yakin sebagai umat Islam kita pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, pasti, ya, pasti. Harus yakin begitu. Karena itu sekarang untuk menambah keyakinan itu, mari minus-minus itu kita kurangi. Jelas? Ada pertanyaan? Yang menjadi PR Bapak Ibu hari ini adalah coba panjenengan hitung minusnya berapa. Karena itu kalau hari yang terlalu lama, jadi misalnya bangun tidur kemudian nanti mau tidur baru menghitung, itu intervalnya akan panjang. Karena itu saya beri tips, coba menghitung mengikuti interval sholat, itu lebih mudah. Jadi contohnya habis sholat subuh ini, subuh kan, bangun tidur mungkin insya Allah tidak ada sesuatu kan, karena bangun tidur langsung berwudu, tadi kan mungkin masih makan sahur, kemudian sholat. Nanti setelah itu kan ketemu dengan sholat zuhur.
saat sholat duhur itu silakan Anda hitung. Dari sholat subuh sampai ke duhur, yang dihitung apanya tadi? Plusnya apa minusnya? Minusnya. Subuh ke duhur berapa ya? Nah, begitu. Nanti duhur ketemu dengan asar, itu kembali. Asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya nanti menjelang bangun. Coba itu dihitung. Kalau apa namanya intervalnya menggunakan waktu sholat, insya Allah tidak begitu lama sehingga kita tidak mudah lupa atas apa yang kita lakukan. Nanti kalau terlalu panjang intervalnya, khawatir kita lupa. Apalagi kalau menghitungnya baru sepekan, mesti akeh laline itu, mesti lupa. Mesti kebaikan saja. Padahal dosa kita ini kadang-kadang sering lewat dalam itu. Bapak Ibu, saya ingin pesankan ya, di masjid ini pun, kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, itu bisa saja berbuat dosa, bisa saja. Saya ulang kembali ya, di tempat yang suci ini kalau Anda tidak hati-hati, Bapak maupun Ibu bisa saja melakukan dosa. Apa itu Pak? Ngerasani. Iya kan? Ngerasani kan bisa saja orang di masjid, iya kan enggak? Nah itu hati-hati. Mohon maaf ya, ini biasanya tapi tidak semuanya biasanya. Ini besar nggak kelambi? Nanti orang acara buka bersama nggak boleh. Saiki sholat subuh nggak boleh. Rasanya orang di masjid. Tak kerasa kan? Nggak terasa kan? Berapa itu? Minus kan? Ya. Itu kalau begitu terus-terusan kita tidak ada waktu untuk introspeksi, bahaya. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, ada banyak waktu untuk muhasabah. Mudah-mudahan saya Bapak Ibu nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan minusnya itu 0. Kita berharap ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya akan saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar Pak, mungkin ada yang bertanya mungkin. Bapak atau ibu-ibu ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz yang saya tanyakan, setiap hati kita melihat keburukan, kemudian kita ini punya prasangka buruk, tapi Allah berikan kita ini bisa menahan untuk tidak menyampaikan dan tidak mengatakan yang lain-lain, sehingga kita ini begitu melihat dia baik ya kita banyak istighfar, melihat dia buruk akhirnya kita ini seolah-olah nggak kepingin apa gitu. Yang saya pertanyakan itu dosanya gimana? Insya Allah. Panjenengan melihat keburukan, apa yang dilakukan, begitu kan? Begitu. Tugas kita itu seperti di dalam surat Yasin, Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan melihat keburukan, tugas kita itu seperti yang disampaikan Allah di surat Yasin. Wa ma 'alaina illal ayo hafalkan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita mengingatkan. Terkait dia mau apa tidak itu bukan kewenangan kita. Jelas. Setiap ada kemungkaran kita harus ingatkan. Itu kewajiban. Hasilnya kita serahkan sama Allah. Ya, karena hidup ini adalah yang dihitung oleh Allah, proses bukan hasil. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi yang dihitung itu prosesnya, bukan hasilnya. Ya. Kita ada melihat kemungkaran, ada perasaan marah, itu harus. Ya. Jadi kalau ada melihat kemungkaran, agama kita dinista, agama kita dicaci, agama kita dihinakan, itu wajib punya perasaan marah. Ya, wajib. Jadi marah itu boleh Pak? Boleh. Pada bab tertentu. Salah satu di antaranya ketika melihat kemungkaran kita marah. Itu kan begitu. Kalau Anda mampu tangan, tidak mampu ngomong. Seperti saya ini kan sedang marah ini. Ada kemungkaran saya marah, itu dengan lisan. Setidaknya dengan hati Anda tidak suka dengan orang itu karena dia melakukan kemungkaran. Itu tugas kita. Jadi
Tugas kita sebatas itu, tidak boleh lebih. Karena kita tidak bisa sampai masuk ke dalam yang namanya hidayah. Susah, itu wilayahnya Allah. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam rumah tangga itu kadang-kadang muatan kalimatnya sama, tetapi karena beda yang menyampaikan bisa beda maksudnya. Saya beri contoh Bapak Ibu. Seorang suami itu punya penyakit A, B, C, D, E dan seterusnya gitu ya. Istrinya sayang kan sama suaminya, terus diingatkan sama istrinya, Pak, ojo lali ngombe obat, ya kan? Itu kan baik toh sebetulnya. Tapi karena kita ini kadang-kadang tidak mau menerima nasihat itu, karena yang menyampaikan mungkin istri, mungkin ngomongnya begini, cerewet kan, iya, kayak arek cilik aja dilokno, dikandani terus. Padahal kan bagus, muatannya bagus. Apa itu? Mengingatkan supaya minum obat. Jelas? Oke. Si suami tadi nyampe kantor, kemudian temannya ngomong begini, loh, kok kayak kuru ra? Iya, loro aku. Terus ngombe obat ta? Iya, jarang-jarang. Besok ngombe obat tuh sing rutin, yang teratur. Ndak, pertanyaan saya kira-kira sama ndak kalimatnya dengan yang disampaikan istri tadi? Muatannya sama kan? Disuruh minum obat yang teratur. Tapi karena yang ngomong tadi itu istrinya dilokno cerewet. Sementara temannya tadi dia ngomong mantuk-mantuk, iya saya agak nggak rutin minum obat, makanya bisa rutin. Nah gitu kan. Padahal maksudnya sama kan ya. Tapi kenapa kok cara berpikirnya berbeda? Itu pula ketika kita mengingatkan orang lain. Mestinya orang yang diingatkan itu mengucapkan terima kasih. Tapi berapa banyak orang yang diingatkan justru malah marah. Betul enggak? Ada yang begitu? Diingatkan itu mestinya mengucapkan terima kasih. Tapi faktanya kan bisa berbeda. Sopo kon iku ngandani aku. Kon ku ngaji nduk ndi kon iku. Delokno. Berapa ilmu mengajari aku ini pasti. Loh. Kok begitu? Padahal kita ini manusia. Siapa sih kita ini manusia? Apapun profesi kita manusia, berpotensi melakukan kebaikan, berpotensi melakukan kesalahan. Betul? Hanya Nabi yang maksum, yang lain tidak. Maka kalau diingatkan harusnya mengucapkan terima kasih. Ndak malah begitu, tapi faktanya begitu kan di lapangan ya kan, di masyarakat kan begitu. Nek ono kancane dielingno, sing dielingno malah ngamuk. Apalagi yang mengingatkan tuh lebih muda misalnya. Kan niku arek kapan kan mlebu kelas lagi pinginane ngandani aku. Aku wis suwe nang kelas iki. Lah begitu. Maka ndak boleh begitu. Makanya Bapak Ibu ya, di Indonesia, Jawa Timur, Surabaya ini kan ada tradisi unjung-unjung ya. Ada ya tradisi unjung-unjung. Meminta maaf gitu. Sebetulnya teori minta maaf itu kan bukan kepada yang muda, kepada yang tua, tapi siapa yang bersalah itu yang minta maaf ya. Jangan merasa aku tuaan ya Pak, saya kan tua Pak, yang muda Pak. Walaupun ada etika dalam Islam, etikanya apa? Yang muda itu minta maaf kepada yang tua, itu etikanya. Tapi itu tidak baku kalau yang tua merasa bersalah. Jangan malu minta maaf walaupun kepada yang muda. Bapak Ibu, saya ini 6 bersaudara. Saya nomor 1. Saya itu tidak malu keliling ke rumah adik-adik saya sampai sekarang. Tidak malu saya. Walaupun ada tetangga yang mengatakan, "Sopo iku kok masih sing teko kok duduk adik." Saya biasa saja. Justru adik saya yang agak sungkan melihat saya karena sering saya datangi ya. Kadang-kadang mereka malah datang lebih dulu akhirnya karena sungkan. Saya biasa saja. Walaupun dia adik saya, kalau ada waktu saya datangi. Kalau saya punya sesuatu, saya bawakan sesuatu. Kalau tidak punya, ya saya datang seorang diri begini aja. Nah, jadi tidak usah gengsi, biasa saja. Oke? Nah, begitu Pak jawaban saya. Oke. Jangan sampai jenengan ada kemaksiatan, kemadorotan, kemungkaran, diam saja, tidak boleh. Ingatkan, ya. Perkara mau apa tidak itu bukan kewenangan kita. Cukup jelas? Cukup ya? Sudah jelas semua? Tugas Bapak Ibu apa tadi? PR dari saya? Apa Bapak Ibu? Bagaimana menghitung minus kita, ya? Dan berharap kepada Allah mudah-mudahan di ujung hidup kita ini menjadi 0. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.